Ya, selamat pagi sahabat planters petani sawit Indonesia. Ketemu lagi di Saputra Channel. Hari ini kita akan membahas perihal kastrasi di areal TBM. Apa kegunaan kastrasi? Kenapa harus dikastrasi dan apa keuntungan kastrasi? Jangan kemana-mana, kita lihat berikutnya. Ya, para sahabat planters, kita ketahui bahwasannya tanaman sawit itu mempunyai dua bunga ya, yaitu bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon. Jadi mereka melakukan penyerbukan serumah. Nah, untuk tanaman yang masih berusia di bawah 30 bulan, maka kita harus melakukan kastrasi. Kenapa? Karena untuk tanaman yang masih di bawah 30 bulan, dia memerlukan pertumbuhan vegetatif supaya pertumbuhan tubuhnya atau figur tanamannya itu menjadi ideal, sehingga semua unsur makanan tidak menuju kepada pembentukan bunga jantan maupun bunga betina. Itu yang pertama, tujuan dari kastrasi. Kemudian kastrasi sendiri itu berguna untuk menghilangkan siklus dari hama, yaitu hama tirataba, di mana hama tirataba ini dapat merusak kualitas buah itu sendiri, karena tirataba itu memakan burondolan untuk yang terdapat di janjangan. Kalau kita tidak melakukan kastrasi dan kemudian hasil kastrasi kita bakar, maka siklus dari tirataba sendiri tidak akan terputus, sehingga janjangan yang akan dihasilkan itu akan berkomidel rendah atau berat janjangannya menjadi kecil. Nah, apa keuntungan dari kastrasi? Kastrasi sendiri keuntungan adalah pada saat kita melakukan kastrasi, selain dari siklus tirataba akan terputus, kemudian pertumbuhan figur tanaman akan menjadi seragam dan ideal. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghindari dari penyakit marasmius atau jamur buah. Kebanyakan untuk buah-buah di kelapa sawit itu jika tidak dilakukan kastrasi, rata-rata akan mengalami overripe, sehingga akan mengalami pembusukan dan mengalami jamur buah. Nah, jamur buah itu sendiri tidak akan terputus rantainya selagi kita tidak buang buah yang terkena jamur buah. Nah, kemudian kastrasi sendiri akan mengidealkan berat janjangan rata-rata, sehingga semua janjangan beratnya akan ideal dan seragam. Nah, jadi pada prinsipnya kastrasi itu adalah kita tidak memaksakan suatu tanaman yang masih muda untuk menghasilkan keturunan atau menghasilkan buah. Layaknya anak kecil, kita tidak akan membiarkan mereka melahirkan seorang anak, tetapi biarkanlah mereka untuk berkembang fisiknya, berkembang badannya, sehingga pada suatu saat dikala badannya telah ideal, baru kita biarkan ia berbuah dan kita panen hasilnya, yaitu rata-rata pada usia 36 bulan atau 3 tahun. Siklus kastrasi sendiri itu kita mulai ya rata-rata pada bulan ke-12, di mana beberapa varietas tanaman pada bulan ke-12 sudah menghasilkan bunga jantan atau bakal buah.
Nah, kemudian setelah kita lakukan kastrasi, periode kastrasi itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau seandainya kastrasi pertama kita lakukan di 12 bulan, maka kemudian setiap 3 bulan kita lakukan kastrasi kemudian sampai dengan akhir 6 bulan terakhir sebelum kita lakukan panen. Jadi kalau umpamanya kita akan panen di 30 bulan, maka kastrasi terakhir kita lakukan di bulan ke-24. Nah, demikian sekilas dari kastrasi. Sahabat-sahabat planter sekalian, akan kita lanjutkan berikutnya.